Halo semuanya, jumpa lagi dengan aku Clarissa di channel Tarot Reading Indonesia. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan melakukan general reading lagi ya. Dan dimana yang kita lakukan saat ini menyangkut energi banyak orang, jadi bisa resonate bisa tidak, bisa vice versa atau kebolak-balik bisa tidak ya. Semuanya tergantung dari energi dan vibrasi kalian masing-masing. Ambil saja sisi bermanfaatnya dan tetap apapun yang terjadi kita serahkan sama Tuhan yang Maha Kuasa. Buat kalian yang ingin gabung di pembacaan tarot secara pribadi atau buat kalian yang mau personal reading atau coaching, kalian bisa hubungi saja kontak WA yang ada di bawah link deskripsi video ini. Untuk di tema video kali ini adalah yang ingin memilikimu selain pasanganmu. Wow. Nah, jadi di tema video kali ini adalah siapa yang ingin memilikimu selain pasangan resmimu. Oke? Langsung saja kita lihat ya, kita tarik energinya. Siapa yang ingin memilikimu selain pasangan sahmu? Siapa yang ingin memilikimu selain pasangan resmimu? Siapa yang ingin memilikimu selain pasangan resmimu? Siapa yang ingin memilikimu selain pasangan resmimu? Ini sifatnya timeless ya teman-teman. Jadi kalian bisa lihat kapanpun, dimanapun. Mau 1 bulan ke depan, 3 bulan ke depan. Karena siapapun yang mengklik video ini, itu artinya tarikan energi kamu ada di sini. Jadi ikuti saja readingan ini mulai dari awal sampai akhir. Kita lihat. Di sini ada energi Aries, Leo, Sagittarius. Aries, Taurus, Capricorn, Virgo. Aries, Libra, Gemini, Aquarius. Kemudian di sini ada Libra, Gemini, Aquarius. Dan di sini ada Taurus, Capricorn, Virgo. Ada Aquarius juga strong di sini. Dan ada Aries, Leo, Sagittarius lagi ya. Itu yang paling kuat energinya. Tapi bisa aja cuma energi saja, oke? Jadi nggak usah dibikin pusing, oke? Nah, di sini kita lihat siapa yang ingin memiliki kamu selain pasangan sahmu. Aku melihat beberapa di antara mereka, dia adalah seseorang yang ada di sekeliling kamu, di sekitar kamu, atau di circle kehidupan kamu. Yang jelas aku melihat ada koneksi batin yang cukup kuat ketika dia dekat kamu. Bisa saja dia partner kerja kamu. Bisa juga dia adalah seseorang yang sering terkoneksi sama kamu. Atau bisa juga dia adalah seseorang yang cukup lama kamu kenal, tapi dia masih belum sempat mengutarakan isi hati dan perasaan dia ke kamu, karena dia memiliki alasan tertentu. Yang jelas aku melihat dia cukup bahagia ketika dia dekat kamu. Perasaan dia begitu berbunga-bunga. Hati dia merasa bahagia, ceria. Bahkan orang ini sering berfantasi tentang kehidupan menjalin hubungan asmara bersama kamu. Memang orang ini misterius. Orangnya susah ditebak, tapi perasaan dia besar ke kamu. Kamu pun juga di saat dekat dengan dia,
Seolah-olah kata hati kamu juga mengatakan bahwa dia ada perasaan kuat ke kamu. Cuman karena beberapa di antara mereka masih belum mengutarakan isi hati dia, sehingga kamu juga kurang merasa percaya diri, menyimpulkan tentang perasaan kamu, takut apabila perasaan kamu hanya jatuh di kamu saja, sedangkan dia tidak. Padahal faktanya, kamu dan dia sama-sama kuat. Seolah-olah hati jiwa kalian tervibrasi satu sama lain. Karena pada dasarnya, dia cinta kamu cinta ke dia, gitu. Di sini sih Kak, aku merasa bahwa dia gak peduli lepas dari kelebihan maupun kekurangan kamu. Mau kamu sudah banyak pasangan sah, mau kamu sudah punya pacar resmi. Bahkan ada juga dia yang suka sama kamu sudah memiliki pasangan sah. Tapi dia gak peduli akan hal itu. Karena dia melihat ada kesempurnaan yang ada di dalam diri kamu. Sehingga secara tidak langsung itu membuat dia kagum sama kamu. Bukan cuma kagum aja, tapi ada rasa cinta, rasa sayang, rasa ingin menjalin masa depan yang cukup serius gitu ya. Walaupun bagi dia ini mustahil. Karena basically beberapa di antara kamu ya sudah ada pasangan gitu. Cuman lepas dari itu, aku nyaman sama kamu gitu. Orangnya sering sih yang saya lihat komunikasi sama kamu. Bahkan kamu saja Kak, sering banget gitu ya. Bertukar pendapat, curhat, bercerita sama dia. Dan kamu juga merasa bingung. Ini perasaan apa? Padahal di awal aku gak ada perasaan yang seperti ini. Seolah-olah kayak menggilai kamu. Dan kenapa makin lama makin dekat, perasaan aku juga kuat ke kamu gitu. Di sini aku merasa bahwa perasaan dia cukup dalam sih. Bahkan aku melihat dia sering loh cari-cari kamu. Terutama bagi kamu yang satu circle kerjaan sama dia. Ketika kamu gak ada di tempat kerja, atau kamu off gitu ya, atau kamu izin, atau kamu cuti, dia merasa bingung gitu, suka noleh kanan kiri gitu. Loh, kamu kemana gitu? Kok gak ada? Ya sepi deh hidup aku gitu. Karena memang aku melihat cukup kamu yang membuat kehidupan dia jadi lebih bersemangat. Kehidupan dia jadi bersinar. Dan secara gak langsung tuh, orang ini ingin sekali setiap saat menemani kamu. Atau jika tidak gitu ya, yang penting kamu ada di sekitar dia. Itu udah cukup membuat dia merasa bahagia lepas gitu. Ini orang juga sedikit usil sih kadang. Karena beberapa di antara mereka itu suka kayak goda kamu gitu. Kode-kode kamu, main mata, lirik sana, lirik sini. Dengan harapan dan tujuan ya biar kamu itu tahu gitu bahwa aku ada rasa ke kamu gitu. Dan di sini aku melihat bahwa orang ini tuh pingin banget loh ke depannya gitu ya. Seandainya dia diberi kesempatan, dia ingin menjalin rumah tangga yang bahagia bersama kamu. Sederhana gak masalah, yang penting aku sama kamu gitu. Kita sama-sama bekerja keras gitu. Cuman yang bikin dia ngerasa sedih adalah ya kamu milik orang lain. Raga kamu milik dia, tapi hati kamu untuk aku gitu. Di sini aku merasa sih bahwa memang orang ini tuh tipikal seseorang yang menurut aku bikin penasaran banget gitu. Di awal kamu kayak gak terlalu tertarik dengan kehidupan dia. Tapi lama-lama
ya dia pintar bikin kamu nyaman. Setelah kamu merasa nyaman sama dia, kamu itu kayak langsung penasaran, ingin ngulik tentang kehidupan dia itu seperti apa. Dan di sini aku melihat bahwa orang ini tuh ingin banget sebenarnya, apa ya? Jika dilihat dari energi kartunya, lepas dari kamu milik siapa, yang jelas kamu sempurna di mata aku gitu. Bahkan ada juga loh beberapa di antara kamu yang mungkin merasakan kehidupan cinta yang tidak bahagia bersama pasangan resmi kamu. Beberapa di antara mereka itu kayak nggak terima. Kenapa sih seseorang secantik kamu, seseorang seganteng kamu harus disakitin gitu ya? Padahal kamu itu nggak layak untuk disakitin. Kamu itu orangnya sangat layak untuk dicintai gitu. Seandainya aku jadi pasangan resmi kamu, aku gak akan seperti itu. Pasti aku akan bahagiain kamu dengan cara aku sendiri. Jadi seperti itu. Di sini aku melihat sih bahwa orang ini tuh sudah cukup lama banget Kak nyimpan perasaan dia. Perasaan yang tidak terutarakan. Cuman akhir-akhir ini beberapa di antara mereka ada yang menunjukkan kode yang cukup keras gitu ya. Dan beberapa di antara kamu juga sepertinya sudah mulai merasa bahwa dia ada rasa yang kuat ke kamu. Walaupun sejatinya beberapa di antara mereka masih belum mengutarakan isi hatinya. Cuman vibrasi ini gak bisa dibohongi gitu loh. Perasaan dia, kode-kode yang dia berikan tuh gak bisa dibohongi. Bahwa itu menandakan bahwa dia ada perasaan yang cukup dalam ke kamu gitu. Di sini aku melihat kamu juga kayak merasa jatuh dibuat nyaman sama dia. Bahkan beberapa di antara kamu akhir-akhir ini di dalam pikiran kamu itu selalu dipenuhi dengan nama dia gitu. Tiap tidur, mau makan, bahkan bersama pasangan resmi kamu, nama dia itu kayak gak bisa hilang gitu loh. Bahkan sempat ya ada beberapa di antara kamu yang merasa aku ingin menolak perasaan ini, tapi kamu gak bisa. Tetap pikiran kamu tertuju pada dia, walaupun kamu sadar saat ini kamu ada pasangan resmi kamu. Tapi tetap seolah-olah panggilan jiwa kamu gitu, panggilan pikiran kamu tertuju sama dia. Memang dia orangnya hebat sih, gitu loh. Yang lama-lama kamu gak terlalu tertarik sama dia, tiba-tiba langsung fokus gitu ya. Tiba-tiba langsung fokus mikirin dia, kepikiran dia terus. Ya karena aku merasa, ya mungkin orang ini tuh kayak apa ya, twin flame yang tertunda lah, intinya tuh seperti itu. Dan kamu juga bisa merasakan sih bahwa kamu dekat dengan dia itu jauh lebih nyaman daripada kamu dekat dengan pasangan resmi kamu gitu. Dan kamu gak tahu ini sebenarnya perasaan apa. Semakin kamu melupakan dia, semakin sakit perasaan kamu, dan semakin hidup kamu gak bisa tenang. Semakin kamu memikirkan dia juga semakin banyak tekanan juga gitu. Karena di satu sisi kamu punya pasangan resmi, tapi di satu sisi kamu ingin dimiliki dia atau kamu ingin memiliki dia gitu. Beberapa di antara mereka aku melihat mereka sepertinya sudah apa ya, beberapa di antara mereka itu kayak seolah-olah ingin sekali ya ngajak kamu ke suatu tempat, atau mungkin pengen banget ngajak kamu dating gitu. Intinya tuh menyiapkan rencana yang cukup besar gitu ya. Karena aku pengen gitu ya
ngajak kamu jalan, ngajak kamu dating. Karena aku gak tahan menahan perasaan ini gitu. Dan dia orangnya baik sih. Dia juga banyak berkontribusi tentang kehidupan kamu. Baik kehidupan percintaan, kehidupan finansial juga ada. Atau bisa juga yang saya lihat, dia selalu ada di saat kamu butuh support system gitu. Jadi orang ini tuh gak cuma bikin kamu bahagia aja, tapi orang ini juga mampu menjadi support systemnya kamu. Karena orang ini mampu memberikan nasihat yang positif gitu loh ke kamu. Jadi di saat kamu butuh seseorang yang bisa memberikan pendapat yang tepat, ya dia selalu ada gitu untuk memberikan pencerahan ke kamu. Memang orang ini tuh yang saya lihat sedikit ada ya beberapa di antara mereka itu yang manipulatif gitu. Pinter banget menutupi perasaan dia ke kamu. Tapi sepinter-pinternya dia, kamu orangnya intuitif gitu. Jadi kayak kamu ngerasa bahwa ya dia sebenarnya ada perasaan ke kamu. Hati kita saling berdiling gitu. Cuman ya yang aku bingungkan kenapa kamu gak terus terang sama aku aja gitu. Gak enak kan rasanya. Menahan hati, menahan perasaan. Aku tahu loh. Cuman memang beberapa di antara mereka ya sisi manipulatif, munafiknya itu cukup tinggi gitu. Jadi walaupun dia suka sama kamu, dia sayang sama kamu, dia ingin memiliki kamu, tapi dia gak mau menampakkan perasaan dia yang sejujurnya ke kamu. Cuman panggilan hati gak bisa dibohongi gitu. Jadi kamu tahu sebenarnya apa kemauan dia, apa keinginan dia. Cuman kamu gak mau terlalu menyimpulkan. Karena aku juga gak mau sebelum kamu mengutarakan perasaan kamu gitu. Bahkan ada sih beberapa di antara mereka itu yang apa ya, dalam artian tuh kepinginan dia gitu ya, keinginan dia. Ya udah, tanpa kita saling mengungkapkan, tanpa kita saling mengutarakan, kita jalani aja gitu. Karena nih orang juga apa ya, beberapa di antara mereka juga nggak mau kayak terlalu berekspektasi terlalu tinggi gitu. Karena dia sadar, basically sampai kapanpun juga kamu sepertinya nggak akan aku miliki selamanya gitu. Karena aku sadar raga kamu milik orang lain gitu. Jadi ya udahlah, kita jalani aja gitu. Yang penting aku nyaman sama kamu, kamu nyaman sama aku, it's okay, no problem gitu. Beberapa di antara mereka yang ingin memiliki kamu selain pasangan kamu, dia adalah seseorang yang baru aja hadir di dalam kehidupan kamu. Ya awalnya sih kamu gak ada niatan sedalam itu sama dia. Dan kamu juga kenalnya beberapa di antara kamu ada yang di sosmed. Atau beberapa di antara kamu ada di application dating gitu. Atau mungkin bisa aja kamu dikenalin teman dia. Intinya itu perkenalan yang tidak disengaja. Karena memang di awal kamu gak ada gitu ya, niatan dalam ke dia. Tapi lama-lama setelah kamu sering bersama dia, sering komunikasi sama dia, ya pada akhirnya kamu ketarik juga sama dia energinya gitu. Tiba-tiba sehari gak dengar suara dia aja, rasa panik menyelimuti pikiran kamu gitu. Sehari aja gak VC sama dia, gak ngeliat foto dia, hati kamu rasanya hampa. Padahal ya kamu sadar bahwa beberapa di antara kamu mungkin saat ini sudah ada yang punya pasangan. Entah pacar, entah pasangan suami istri. Ya kamu pun juga gak tahu kenapa kok ada perasaan seperti ini gitu. Padahal di awal ya kamu gak ada niatan yang seperti ini loh. Karena beberapa di antara kamu ada yang tipikal seseorang yang kamu itu gak mudah tergoda gitu. Ketika kamu udah punya komitmen, ya udah, kamu serius sama komitmen kamu gitu. Cuman nih orang berbeda.
Itu yang bikin kamu makin penasaran sama dia. Dari cara dia memperlakukan kamu, cara dia memperhatikan kamu, semuanya berbeda. Bahkan ada yang malah lebih tulus daripada pasangan resmi kamu gitu. Jadi itu yang membuat seolah-olah kamu tertarik sama dia. Gak cuma kamu aja gitu. Bahkan orang ini tuh juga sebenarnya ingin memiliki kamu gitu. Seandainya gitu, di dunia ini, dunia milik berdua, pasti kamu akan aku jadikan sebagai pendampingku gitu. Di sini aku merasa sih, memang kalian berdua ini serba ada keterbatasan ya yang saya lihat. Karena beberapa di antara mereka, dia itu udah punya pasangan resmi juga, kamu juga punya pasangan resmi. Sehingga kalian ingin melakukan banyak hal. Jadi terbatas. Karena apa? Ya kalian berdua memiliki pasangan masing-masing. Gitu. Karena memang beberapa di antara mereka atau kamu itu yang sebenarnya membuat serba salah gitu. Jadi sebenarnya dia pengen telepon, tapi kamu ada pasangan resmi kamu. Jadi gak jadi gitu. Kamu pengen telepon, tapi dia juga ada pasangan resminya. Jadi kamu serba salah. Gak teleponan sama dia rasanya rindu. Pengen telepon sama dia, tapi ada pasangannya. Gimanakah nasib aku ini? Rasakan sendiri. Just kidding, okay? Terus di sini aku melihat, yes, beberapa di antara mereka itu, aku sih merasa bahwa apa ya, bisa dibilang gejolak perasaan dia sudah lama gitu ya, suka sama kamu semenjak pertama kali dia kenal kamu. Cuman ya mungkin beberapa di antara kamu baru aja ada yang menyadari gitu. Karena memang dia itu tipikal seseorang yang santai, slowly banget. Kayak tidak menunjukkan pergerakan yang berarti. Cuman ya secara perlahan-lahan kamu bisa juga takluk sama dia. Dan kamu gak tahu gitu loh. Nih orang pakai pelet, atau nih orang pakai doa-doa, atau nih orang pakai apa ya gitu. Karena memang seriously gitu. Starting kamu kenal sama dia itu kayak kamu gak menunjukkan tentang apa ya, ketertarikan banget sama dia gitu. Cuman lama-lama karena passion kamu dan passion dia balance, finally kamu jadi kayak ngerasa sama-sama care sama dia, sama-sama suka sama dia. Dan dia juga kayak selalu push up tentang apa ya, dalam artian tuh tentang perasaan dia ke kamu gitu. Sehingga secara perlahan kamu jadi tahu gitu loh tentang perasaan dia, bahwa dia suka ke kamu gitu. Karena ya kodenya dia itu kode yang keras tapi perlahan gitu loh. Kayak tarik ulur. Tarik ulur tapi tujuannya ya perasaan dia ke kamu gitu. Cuman nih orang kenapa sih gitu. Kok kamu suka hal yang berbelit-belit gini? Suka hal yang berputar-putar kayak gini gitu. Padahal ya aku tahu bahwa tujuan perasaan kamu ke aku gitu. Cuman kenapa sih kamu bikin drama, bikin drakor Korea kayak gini? Itu kan nyiksa batin aku banget gitu. Di saat aku udah ngerasa nyaman banget sama kamu, tapi kamu seolah-olah itu kayak gak menunjukkan pergerakan yang nge-strong banget gitu loh. Jadi kan nyebelin ya. Di saat kamu udah dibikin cinta, takluk sama dia, tapi pergerakan dia slowly gitu. Cuman base-nya di sini aku melihat bahwa sebenarnya orang ini tuh pengen mengutarakan banyak hal, mengungkapkan banyak hal. Cuman iya karena keterbatasan, basically dia udah punya pasangan resmi mungkin gitu ya. Atau kamu punya pasangan resmi. Jadi
segala sesuatu yang sebenarnya ingin dia lakukan ke kamu. Jadinya kayak nggak bisa gitu. Dia berusaha menarik diri gitu loh. Di saat dia udah mulai strong banget, udah mulai kayak dalam banget ke kamu, agak dia kendorin nih gitu loh. Karena kayak beberapa di antara mereka itu sadar gitu bahwa kayaknya aku dan kamu, walaupun finally-nya kamu tahu perasaan aku dan aku juga tahu perasaan kamu, kita nggak akan bisa bersatu gitu. Karena apa? Ya kita sama-sama sadar bahwa kita masing-masing ini udah punya apa ya, dalam artian tuh koneksi dengan pasangan kita masing-masing gitu loh. Di sini beberapa di antara mereka yang ingin gitu ya memiliki kamu selain pasangan kamu. Ya ada yang berawal dari apa ya, dalam artian tuh kamu lonely banget, kesepian banget karena kamu entah ditinggal tugas, ditinggal kerja atau kemana. Dia juga sama gitu. Dia kayak merasa bosen terhadap hubungan dia dengan pasangan resminya gitu. Berawal dari itu. Sampai pada akhirnya ya kalian ketemu gitu. Awalnya sih ya kayak teman ngobrol, teman curhat, teman yang biasa aja gitu. Cuman lama-lama antara kamu dan dia sama-sama ada ketertarikan. Dan perasaan kamu juga sepertinya susah untuk dikendalikan, untuk ngelupain dia, untuk ngejauh dari dia. Karena kamu gak bisa, dan kamu gak akan sanggup, gitu. Karena beberapa di antara kamu, ketika kamu sudah menemukan seseorang yang bisa bikin kamu merasa nyaman, mau sekalipun kamu saat ini sudah ada pasangan resmi kamu tetap gitu. Fokusnya kamu ya ke seseorang yang bisa bikin kamu nyaman tersebut gitu. Walaupun kamu saat ini sudah ada pasangan, ya tetap pikiran kamu akan tertuju pada dia. Karena memang beberapa di antara kamu ada yang seperti itu ya. Dan kamu itu kayak seolah-olah kayak sampai ngerasa hambar banget sama pasangan kamu sendiri. Karena udah terlanjur dibikin nyaman sama dia gitu. Ya basically kamu paham sih gitu ya, bahwa menjalani hubungan yang kayak gini tuh just having fun is not problem gitu. Tapi for seriously gitu, kamu bakalan tahu gitu bahwa finally-nya itu pasti nggak akan bisa meet gitu. Karena basically antara kamu dan dia sadar gitu bahwa kita punya pasangan masing-masing. Dan itu nggak akan mungkin gitu. Karena memang di sini yang saya lihat beberapa di antara kamu itu ya kayak aku gak mungkin dong gitu meninggalkan pasangan resmi aku bagaimanapun juga gitu. Karena ya aku sudah berjuang sama dia itu udah cukup banyak gitu ya, udah cukup lama gitu. Sedangkan dia juga sama gitu. Kayak sebagaimanapun juga aku gak bisa ninggalin pasangan resmi aku gitu. Karena ya memang mungkin gitu ya, basically gitu ya, beberapa di antara mereka itu udah ada yang udah apa ya, dalam artian tuh udah have children gitu ya, udah punya anak, atau mungkin tuh udah ada kesuksesan gitu ya, finally bright future yang bener-bener intinya itu bagus banget gitu loh ya. Dalam artian pasangan resmi mereka itu nemenin dia mulai dari nol sampai dia ada saat ini. Jadi kayak dia tuh gak bisa ngambil action yang bener-bener intinya itu apa ya, yang bener-bener senekat itu. Karena gak mungkin gitu. Karena dia bagaimanapun juga dia nemenin aku mulai dari nol sampai aku berhasil gitu. Jadi kita gak akan bisa. Kalau only just having fun ya gak masalah gitu. Tapi kalau for seriously aku gak bisa gitu. Karena memang di sini beberapa di antara mereka yang satu gitu ya, beberapa di antara mereka itu salah satunya ada yang menginginkan dia pengen memiliki kamu gitu, nekat sampai pengen nikahin kamu.
Tapi kamu nggak bisa karena yang saya sebutkan tadi gitu. Sebagaimanapun juga kamu nggak akan bisa ninggalin pasangan resmi kamu gitu. Dan beberapa di antara mereka ada yang sebaliknya gitu. Kayak kamu udah toksik banget gitu ya. Toksik banget sama hubungan relationship kamu bersama pasangan resmi kamu yang saat ini gitu ya. Dan kamu ingin dimiliki dia, tapi dia nggak bisa gitu. Karena ya pasangan resmi mereka dia adalah seseorang yang udah nemenin dia dari nol gitu. Dan aku nggak bisa gitu ninggalin hal yang seperti itu. Tapi jika ditanya, ya aku cinta ke kamu, aku juga sayang ke kamu. Cuman aku nggak bisa bertindak lebih sejauh itu gitu. Karena aku juga nggak bisa gitu ya meninggalkan dia gitu. Dan di sini yang ingin memiliki kamu selain pasangan resmi kamu, dia adalah seseorang yang dia cukup lama gitu ya menahan perasaan dia. Aku ngerasa dia adalah seseorang yang bisa dibilang tuh cukup lama mengagumi kamu. Cukup lama dia sering lihatin kamu. Cukup lama dia ada di sekitar kamu. Bisa teman SD, teman SMP, teman SMA, atau teman kerja kamu dulu. Atau bahkan dia adalah seseorang yang saat ini juga berada di around kamu gitu ya. Berada di sekeliling kamu. Cuman ya orang ini tuh tipikal seseorang yang sama. Dia orangnya manipulatif. Cuman ini lebih ke manipulatif banget gitu. Manipulatif banget orangnya gitu. Karena kamu gak akan tahu gitu. Perasaan dia sedalam apa ke kamu. Karena dia gak terlalu menunjukkan gitu. Cuman dalam hati kecil dia itu kayak seolah-olah aku ingin memiliki kamu gitu. Cuman ya dia itu yang tipikal seseorang yang karakternya itu flat banget gitu ya. Flat banget. Orangnya cool juga. Orangnya berwibawa, karismatik. Dan berkesan cuek. Tapi orang ini menginginkan gitu ya sesuatu hal yang lebih dari kamu. Bagaimanapun juga, walau secuek-cueknya dia, tapi kayak kata hati kamu itu kayak nggak bisa dibohongin gitu loh. Kata hati kamu nggak bisa dibohongin. Kamu ngerti bahwa dia ada perasaan ke kamu gitu ya. Karena dari perlakuan dia, dari take action dia ke kamu, ya kamu ngerasa aja bahwa ada cara perlakuan dia itu sangat specially ke kamu gitu. Cuman ya yang bikin kamu ngerasa bingung, kenapa sih gitu ya? Kok kamu jadi orang tuh munafik banget gitu? Kamu gak mau mengakui kalau kamu suka sama aku gitu ya. Justru malah kamu menampakkan sikap yang dingin kamu, cuek kamu gitu. Karena memang beberapa di antara mereka ada yang orang ini tuh memiliki pengaruh besar sih dalam dunia pekerjaannya dia gitu. Bisa juga di atasan kamu, manajer kamu, atau bisa juga dia adalah seseorang yang mungkin memiliki pengaruh besar juga gitu. Karena bagaimanapun juga aku ngerasa bahwa ya dia adalah seseorang yang ingin memiliki kamu selain pasangan resmi kamu. Mari kita lihat lagi. Oke.
Yes, di sini ada energi Aries, Leo, Sagittarius, Pisces, Cancer, Scorpio, Pisces, Cancer, Scorpio. Kemudian di sini ada Taurus, Capricorn, Virgo, Aries, Leo, Sagittarius, and then di sini ada Libra, ada Aquarius. Kita lihat ya. Aku yakin kebanyakan di antara mereka semua yang ingin memiliki kamu selain pasangan kamu, sebenarnya mereka berada di posisi yang ingin menunggu gitu ya. Ingin menunggu apa? Momen keajaiban. Ya nggak tahu ya namanya keajaiban gitu. Yang penting hope dia, harapan dia gitu ya. Bisa meet sama kamu, bisa berjodoh sama kamu, bersatu sama kamu gitu ya. Di masa yang akan datang. Bahkan ada juga beberapa di antara mereka itu yang berfantasi gitu ya. Menginginkan kayak seolah apabila ada kehidupan yang kedua, aku pengen hidup bersama kamu, enggak dengan pasangan resmi aku yang saat ini gitu. Dan di sini kebanyakan di antara mereka, memang mereka itu kayak seolah-olah mereka nggak bisa mengendalikan perasaan mereka masing-masing gitu ya. Walau mereka sadar bahwa finally-nya gitu ya, hubungan yang seperti ini tuh nggak bakalan bisa menemukan titik terang gitu ya, yang sampai menikah lah atau yang sampai seperti apa gitu ya. Kebanyakan seperti itu ya. Cuman ya lepas dari hal itu semuanya, yang penting aku nyaman deket sama kamu gitu ya. Karena di pikiran aku cuma ada kamu gitu. Dan di sini aku merasa bahwa ada juga sih beberapa di antara kamu itu yang dibuat bingung dengan pertimbangan gitu ya. Langkah apa yang harus saya ambil di saat aku terjebak dalam posisi yang seperti ini gitu. Karena kan kamu juga bingung base-nya kamu, basically-nya kamu itu punya pasangan resmi kamu. Tapi hati kamu untuk orang lain dan dia juga sama gitu. Pasti kamu ngerasa bingung dong. Harus tindakan apa yang harus saya lakukan gitu ya. Aku melupakan dia nggak bisa. Tapi aku meninggalkan pasangan resmi aku juga nggak bisa gitu. Nah itu yang terkadang bikin kamu cukup merasa pusing. Gitu ya. Dan di sini aku juga melihat sih. Beberapa di antara mereka itu bahkan mereka itu kayak seolah-olah bisa menggantikan posisi pasangan resmi kamu gitu. Karena secara ya gitu, perlakuan dia juga good ke kamu gitu ya. Cara simpati dia juga melebihi pasangan kamu gitu ya. Cara kepekaan dia terhadap hati dia juga lebih memahami banget gitu ya daripada pasangan kamu. Dari situlah yang menunjukkan bahwa kayak seolah-olah orang ini tuh seolah itu kayak jauh lebih baik bisa menggantikan posisi pasangan resmi kamu gitu. Cuman ya memang beberapa di antara kamu memang ada yang rasa cemas gitu. Cemasnya apa? Ya kamu ngerasa takut aja gitu ya. Apabila aku udah terlanjur bucin ke kamu, sayang ke kamu, ya tapi cinta yang tak berujung gitu loh. Itu yang jadi ketakutan kamu gitu. Terus juga di sini aku melihat sih sebagian besar di antara mereka dan kamu juga gitu ya. Itu kayak seolah itu berawal dari lonely gitu ya. Dari diri kamu yang selalu self gitu ya. Yang selalu selfing, yang selalu kesepian, yang selalu lonely gitu. Dan kamu butuh banget seseorang yang bisa memprioritasin kamu. Yang bisa care sama kamu. Yang bisa memahami dirimu banget gitu. Dan kamu merasa hal itu gak kamu dapatkan dari pasangan resmi kamu. Beberapa di antara mereka juga yang sama gitu ya. Jadi kayak antara kamu dan dia itu sepassion sebenarnya gitu ya. Sepassion sama-sama kayak tidak mendapatkan
kebahagiaan atau perlakuan khusus dari pasangan resmi kalian masing-masing. Dari situlah akhirnya ya kalian timbul gitu ya. Sama-sama saling mencintai, sama-sama saling menyayangi satu sama lain. Bahkan aku melihat bahwa saat ini kamu dipisahkan sama dia, kamu gak akan siap dan gak akan sanggup gitu. Karena di dalam jiwa, perasaan batin kamu yang cukup dalam, kamu itu kayak merasa gak siap apabila harus kehilangan dia. Kamu pasti akan cari-cari terus dia. Baik siang maupun malam, maupun pagi lagi, mau kapan lagi gitu. Ya karena dia mampu gitu ya memberikan sentuhan yang berbeda daripada pasangan resmi kamu. Di sini sih aku merasa bahwa sebenarnya kamu itu pingin banget ya apabila ada suatu keajaiban gitu ya. Kamu ingin sih mengarungi hidup gitu ya sama dia. Andaikan diberi kesempatan, aku pasti ingin menjalani kebahagiaan sama dia, hidup sama dia sampai akhir gitu ya. Ya walaupun itu hanya sebuah bayangan ilusi, cuma sejujurnya itu adalah keinginan batin terdalam kamu. Jadi seperti itu. Oke. Jadi buat kalian semuanya yang ingin melanjutkan tema readingan video kali ini, kalian bisa banget ya personal reading. Cek aja kontak WA yang ada di bawah deskripsi video ini. Nanti di situ kalian akan bisa berkonsultasi, mendapatkan saran, coaching, dan lain sebagainya. Untuk playlistnya kalian juga bisa klik banget di bawah deskripsi video ini. Jadi klik aja, nanti di situ ada kontaknya, cara-caranya, langkah-langkahnya seperti apa. Oke? Saya Clarissa pamit lebih dahulu. Sampai jumpa, bye-bye. Love you for all and see you next time. Oke? Bye-bye.